Selamat datang di Pak Apri Channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang turunan untuk fungsi naik, fungsi turun dan stasioner, titik stasioner. Jadi di depan kita ada sebuah grafik dan di sini maksudnya adalah fungsi tersebut naik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini disebut naik. Sebaliknya dia akan disebut turun apabila grafiknya bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Maka dia disebut dengan turun. Nah, seperti itu. Kemudian kalau titik stasioner itu adalah titik bisa disebut titik puncak atau juga titik puncak ya. Di sini ini kita namai dengan titik stasioner atau titik belok atau juga disebut dengan titik ekstrim. Di sini juga sama. Ya. Nah, kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun? Fungsi naik itu syaratnya adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Sedangkan dia akan turun, syaratnya adalah turunan pertamanya kurang dari 0. Kebalikannya ya. Sedangkan titik stasioner syaratnya adalah turunan pertamanya kita sama dengankan 0. Nah, titik stasioner sama dengan 0, fungsi naik lebih dari 0, fungsi turun kurang dari 0. Sekarang kita akan berlatih. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi berikut ini. Maksudnya selang itu adalah seperti ini, Kak. Jadi misalkan di sini kasusnya grafiknya seperti ini. Nah, dia naik ketika X-nya ada di sini, misalkan ini X1 sampai dengan A. Jadi intervalnya adalah dari X1 sampai dengan A. Lalu dia turun dari A sampai dengan B. Kemudian dia naik lagi dari B sampai dan seterusnya. Nah, interval itu seperti itu. Sekarang X pangkat 3 minus 3X kuadrat min 15. Tentukan fungsi naik, fungsi turun dan juga titik stasionernya. Yang pertama, kita cari dulu F aksennya. Turunan pertamanya adalah X pangkat 3, turunannya adalah 3X pangkat 2. Minus 3X kuadrat, turunannya adalah negatif. 3 dikalikan 2 yaitu 6. X pangkatnya 2 kurangi 1, 1 tidak perlu ditulis. Min 15 turunannya adalah 0. Nah, selanjutnya kita cari dulu titik stasioner. Titik stasioner seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa mencarinya dengan cara turunan pertama dari fungsi tersebut disama dengankan 0. F aksen X sama dengan 0, maka 3X kuadrat minus 6X sama dengan 0. Lalu 3X-nya kita keluarkan. 3X kalikan berapa biar 3X kuadrat? Kita kalikan X. 3X kali berapa biar menjadi minus 6X? Kita kalikan minus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3X sama dengan 0 atau X minus 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 per 3, X sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2. Inilah yang disebut dengan titik stasioner, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Y-nya adalah kita substitusikan X ke Fx-nya. Y sama dengan F0, maka sama dengan 0 pangkat 3 minus 3 dikalikan 0 kuadrat minus 15. 0 pangkat berapapun tetap 0, dikalikan berapapun juga tetap 0, dikurangi 15 maka sama dengan minus 15. Sehingga titik stasionernya adalah 0, minus 15. Yang satu, yang X sama dengan 2.
untuk X sama dengan 2, maka Y adalah F2. 2 pangkat 3 minus 3 dikalikan 2 kuadrat minus 15. Maka sama dengan 8 minus 12 minus 15. Sama dengan minus 19. Sehingga titik stasionernya adalah 2, minus 19. Inilah yang disebut dengan titik stasioner atau titik ekstrim atau titik belok. Nah, sekarang fungsi naik. Fungsi naik, sebuah fungsi dikatakan naik apabila fungsi naik syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Nah, f aksennya tadi adalah 3x kuadrat minus 6x lebih dari 0. Kemudian kita dapatkan tadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, ya kan? Nah, cukup kita gambar sebuah garis bilangan. Ini x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Lalu kita masukkan titik uji. Misalkan saya pilih x-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan ke f aksen. Nah, berarti kalau f aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat minus 6 dikali 1 sama dengan 3 kurangi 6 sama dengan negatif 3. Berarti kalau x sama dengan 1 ada di sini dan dia hasilnya adalah negatif 3, berarti di sini adalah f aksen 1 kurang dari 0. Sehingga di sini adalah turun. Kenapa turun? Karena kurang dari 0. Ya. Terus kita substitusikan x-nya sama dengan 3. Oke, berarti f aksen x sama dengan 3x kuadrat minus 6x. Kita masukkan x-nya adalah 3. 3 dikali 3 kuadrat minus 6 dikalikan 3. Berarti berapa ini? 3 kali 9, 27 dikurangi 18 sama dengan 9. Karena f aksen 3 itu lebih dari 0, ya. Kenapa lebih dari 0? Karena 9 lebih dari 0. Maka dia adalah naik. Gitu. Satu lagi yang terakhir, coba kita substitusikan x-nya adalah negatif 1. Coba kita masukkan f aksen negatif 1. Maka sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat minus 6 kali min 1. 3 dikali negatif 1 kuadrat 1 kalikan 3 minus 6 kali min 1 adalah plus 6. Maka sama dengan 9 juga, positif dan lebih dari 0. Sehingga f aksen negatif 1 lebih dari 0, maka dia adalah naik. Nah, sehingga jawabannya kapan dia naik? Naiknya adalah ketika x-nya kurang dari 0. Dia naik. Dan x-nya lebih dari 2. Lalu kapan dia turun? Turun ketika x-nya adalah antara 0 kurang dari x kurang dari 2. Ini adalah intervalnya untuk fungsi turun, dan interval untuk fungsi naik adalah x kurang dari 0 atau x lebih dari 2.